Tahapan berikutnya adalah pembuatan media substrat. Media substrat atau biasanya juga disebut sebagai media substrate terdiri dari komposisi bahan, pencampuran, kemudian pewadahan ke dalam plastik PP. Yang kami gunakan di sini adalah plastik PP ukuran 1735 karena ukuran tersebut sesuai dengan mesin pengisian yang kita gunakan. Sedangkan untuk bahan pada media substrat ini terdiri dari bahan utama berupa serbuk gergaji, kemudian bahan tambahannya yaitu dedak jagung, kapur mil, dan kapur gipsum, ditambah dengan air sekitar 60%. Komposisi yang sudah ditentukan kemudian dicampur hingga homogen ditambah dengan air. Airnya sekitar 60%. Media yang sudah tercampur homogen kemudian kita masukkan ke dalam plastik PP yang kebetulan di tempat kami menggunakan mesin filler atau mesin pengisi backlog. Standar berat backlog yang ditetapkan di tempat kami adalah 1,2 sampai 1,3 kg per backlog. Backlog yang sudah siap kemudian kita steril di dalam autoclave. Setiap kali pemasakan dengan autoclave yang ada di kita adalah sekitar 360 buah. Dimasak dalam temperatur 121 derajat atau tekanan 1 atmosfer dengan waktu pemasakan sekitar 45 menit. Backlog yang sudah dimasak kemudian kita dinginkan selama semalam hingga dingin. Keesokan harinya akan masuk ke dalam departemen pengisian bibit atau kita sebut spawning. Proses yang selanjutnya adalah spawning atau pengisian bibit. Pengisian bibit dilakukan menggunakan bibit F2 yang sudah kita produksi, dimasukkan ke dalam backlog yang sudah kita masak sebelumnya dan sudah kita dinginkan selama semalam. Proses ini biasa kita sebut sebagai proses inokulasi atau pengisian bibit. Backlog yang sudah diisi bibit akan masuk ke tahapan berikutnya yaitu tahapan inkubasi. Tahapan inkubasi ini melibatkan pekerjaan penyusunan, kemudian pembukaan tutup yang dilakukan pada usia 7-10 hari setelah disusun, kemudian pembukaan cincin sekitar 25-30 hari setelah diisi bibit, kemudian ada proses
pengikatan dengan karet yang dilakukan pada usia 33 hari setelah diisi bibit. Pada hari ke-35, backlog yang ada di inkubasi kemudian kita bongkar. Sebagian backlog yang kita bongkar, kita jual kepada plasma dan sebagian lagi kita pelihara sendiri. Backlog yang kita pelihara sendiri maka akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap pemeliharaan pembuahan atau kita sebut sebagai departemen cropping. Apa yang disebut dengan plasma? Plasma adalah petani yang membeli backlog atau bibit jamur siap pelihara dari kami, kemudian kami bina cara pemeliharaannya, kemudian juga kami jamin pemasarannya. Saat ini kami memiliki sekitar 60 plasma yang sudah rutin membeli backlog dari kami. Kami menjadi Plasma Pak Haji Triyono mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Pengambilan backlog mulai per bulan awal 10.000 sampai sekarang udah mulai 70.000 sampai 100.000 per bulan. Terus hasil panen kami 50 kilo per hari sekarang udah mencapai di atas 1 ton. Karyawan kami awalnya 1 orang, sekarang sudah mencapai 16 orang. Hasil panen kami asalnya kami jual ke PT. Sekarang sudah kami bawa sendiri ke Jakarta. Di departemen cropping ini, selain pemeliharaan terhadap pertumbuhan jamur, juga kita harus menjaga dan mengendalikan serangan hama. Karena tidak sedikit pengusaha jamur yang bangkrut hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan hama. Oleh karena itu pengendalian hama juga sangat penting. Pengendalian hama yang paling penting adalah bersifat preventif, karena itu yang paling murah biayanya. Maka setiap kali backlog baru akan masuk, harus disiapkan dulu perangkap-perangkap di tempat-tempat yang kita anggap rawan terhadap datangnya serangga. Kita harus menghindari penggunaan biosemikal, pestisida, fungisida, dan sebagainya selama ada pertumbuhan jamur agar jamur yang kita tanam itu aman untuk dikonsumsi. Jamur yang sudah di packing kemudian kita timbang sesuai dengan permintaan pasar, lalu kita kirim ke pasar-pasar di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Ini adalah jamur tiram putih sebagai hasil dari produksi yang prosesnya sudah kita lihat dalam tayangan tadi. Semoga tayangan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang telah menonton acara ini dan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin berusaha budidaya jamur. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, maka silakan dengan senang hati menghubungi kami di CP Asa Agro Corporation Cianjur. Dan semoga tayangan ini juga bermanfaat bagi kita semua, sukses bagi kita semua, dan selamat berusaha.